Mungkin konteksnya Beckham adalah dingin di puncak. Gitu ya udah gitu dong. Konteksnya mau merendahkan lawan pun nggak masalah. Itu kan ya itu bentuk ya udah nih gue menang nih. Ya lu kalau nggak suka ya lu tinggal kalahin gue. Kan sesimpel itu kan. Jadi maksud gue kenapa komite ikut-ikutan ketika di lapangan itu medannya lu dan tim lawan lu gitu loh. Mau lu selebrasi begini, mau lu begini, mau selebrasi depan tribun lawan, ya itu sah dilakukan gitu loh. Wins takes everything bro, gitu loh. Sesimpel itu aja ya kan. Lu bebas melakukan apapun di lapangan karena itu memang habitat lu untuk dancing di situ ya kan. Lu bentuk ekspresi lu sebebas-bebasnya di lapangan. Lagi maksud gue kalau kita perkecil kayak gini. Ini kan Palmer lah kita tahu. Iya, kita tahu itu. Palmer melakukan itu di 20 gol lah musim lalu ya kan. Dan gak ada tuh teguran atau apa gitu. Jadi buat gue kenapa parameter provokasi itu apa? Maksud gue harus dijelaskan dong. Didenda 75 juta dengan larangan 3 minggu bermain menurut gue sih itu udah lebih dari kartu merah loh. Iya betul. Lebih dari kartu merah menurut gue. Kembali lagi membahas Liga Indonesia. Hasil selebrasi Beckham Putra kala gol David da Silva membuahkan hukuman dari Komisi Disiplin dengan hukuman denda 75 juta dan larangan bermain sebanyak 3 pertandingan. Apakah ini adil? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak keren. Semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Kita nggak week in week out bahas sepak bola nasional, tapi kita kalau ada paradigma yang menarik, ada isu-isu yang memang trending, Hot news kita bahas. Karena ini mengganjal. janggal lah. Pelatih Persib Bojan Hodak itu marah di konferensi pers. Ini PSSI is not professional, kata dia gitu. This is not a PlayStation game, kata dia. Ini bukan main PS, kata dia. Yang lu cuman masang pemain, kalau dia tiba-tiba cedera lu bisa ganti. Diakumulasi tiba-tiba bisa ganti. Ini pertandingan sungguhan, ini sepak bola sungguhan. Di mana selama 5 hari Persib sudah berlatih bersama Beckham dengan strategi dan formasi. Tapi ternyata 1 hari sebelum pertandingan lawan Madura itu keluar suratnya. Bahwa Beckham itu dilarang bermain 3 pertandingan serta denda 75 juta. Kalau masalah denda gue yakin aman lah. Manajemen aman. Masalah 3 pertandingan ini sementara kalau masuk sedikit ke teknis, peran Beckham di Persib musim ini tuh kerasa banget. Karena dia sebagai wing kanan bisa, di attacking midfield juga dipakai, di wing kiri rotasi. Karena kalau di Persib tuh rotasi. Tapi yang menarik soal hukumannya. Mendadak. Bojan Hodak aja marah banget itu Mas Yur. Pelatih Persib tuh marah banget. Lu ngelihat soal keputusan ini, nggak usah deh kita jauh-jauh ke Eropa. Mungkin nanti kita akan lebarin ke Eropa. Tapi ini bener nggak kalau Bojan Hodak bilang ini tidak mencerminkan profesionalitas? Kalau gua ngelihat ya ini memang nggak profesional. Ya sekarang orang lagi gol, selebrasi, dan menurut gua itu nggak ada suatu bentuk provokasi. Gitu. Tapi kenapa bisa dinilai sebagai provokasi? Itu gua tanda tanya besar. Ya. Dan juga kalau kita melihat beberapa selebrasi yang ada, banyak kok yang lebih parah. Ya, setuju. Dan kayak kemarin banyak pelanggaran yang nggak dilihat oleh wasit, kayak adegan menyikut. Gue nggak mau sebut nama. Narkosinik menyikut back. Malu nyebut. Iya sorry. Gue mau sebut nama. Itu juga nggak dilihat oleh kom ini. Ya di sini. Nah itu yang gue sangat menyayangkan. Akhirnya apa? Dari segi pemain juga akhirnya bisa nggak jadi disiplin, yang tadinya juga merasa itu hal-hal yang sewajarnya dilakukan. Karena kenapa gue bilang wajar? Letak provokasinya di mana? Tuh, dia masih dalam rangka gol, Konteksnya wajar jelas tanpa ada yang
mohon maaf ya, ngasih gestur-gestur Nggak rasis. ya menurutku masih oke lah. Cuma kan ya ada yang bilang ini sebagai anak emasnya PSSI, akhirnya di situ juga ya ini kembali lagi liga kita speechless juga sih ngeliat ini kalau gua pribadi. Lu nggak nyangka ya? Nyangka. Lu gimana dong lihat tiba-tiba selebrasi ya begini doang? Gitu. Ya menurut gua gini lah. Tribun. Kita ngambil general aja ya. Ya. Mau lu selebrasi begini, mau lu begini, mau lu mau selebrasi depan tribun lawan, ya itu sah dilakukan gitu loh. Wins takes everything bro. Gitu. Sesimpel itu aja ya kan. Lu bebas melakukan apapun di lapangan karena itu memang habitat lu untuk dancing di situ ya kan. Lu bentuk ekspresi lu sebebas-bebasnya di lapangan. Lagi maksud gua kalau kita perkecil kayak gini, ini kan Palmer lah kita tahu. Iya, kita tahu itu. Palmer melakukan itu di 20 gol lah musim lalu ya kan. Dan gak ada tuh teguran atau apa gitu. Jadi buat gue kenapa parameter provokasi itu apa? Maksud gue harus dijelaskan dong. Apa menyulut supporter, ya itu bumbu sepak bola gitu loh ya kan. Lu memancing supporter, lu memancing permainan lawan. Ini kan tentang psikologi lawan, lu kan mempengaruhi psikologi lawan lu. Gimana cara bikin lawan lu emosi biar dia kehilangan fokus. Itu part of football aja lah. Jadi buat gue dan didenda 75 juta dengan larangan 3 minggu bermain menurut gue sih itu udah lebih dari kartu merah loh. Iya, betul. Lebih dari kartu merah menurut gue. Kayak harusnya gini, sebagai komite, sebagai pengamat pengawas ya. Iya, pengawas. Harusnya Beckham itu kan asis ya. Harusnya itu kan kita sebagai melihat apalagi dia orang Indonesia, dia punya potensi gitu loh. Ya biarin aja gitu loh. Jangan lu menghancurkan apa dia lagi on fire ekspresi, nih. Iya, dipendem lagi. Itu maksud gue selama kecuali dia ada gestur fuck you atau gestur-gestur yang memang rasis, itu wajar lah didenda segala macam. Kalau untuk bentuk ekspresi selebrasi mah menurut gue bebas-bebas aja. Mau dia slide keni ke tribun lawan, apa yang suka dia. Ada Bayer. Ya gue menang, gue mau apa kasar gitu. Kasarnya juga Messi gol Piala Dunia kuping begini. Bebas aja selama nggak melanggar rules yang udah ditetapkan FIFA. Ya nggak ada masalah kan. Jadi buat gue sih di Indonesia harusnya banding lah. Maksud gue banding. Ya kita Persib minta banding dan ya harusnya PSSI bisa mereview ini sih. Jangan gampangin kayak gitu karena buat gue sih kalau disebutnya itu provokasi berlebihan lah. Berlebihan banget. Karena ngelihat gini, posisi kan kalau kejadian itu Persija menang jarak kepangkas jadi sedikit. Persib sekarang kan di puncak beda 7 atau berapa poin loh. Mungkin konteksnya Beckham adalah dingin di puncak. Gitu ya udah gitu. Konteksnya mau merendahkan lawan pun nggak masalah. Itu kan ya itu bentuk ya udah nih gue menang nih. Ya lu kalau nggak suka ya lu tinggal kalahin gue kan sesimpel itu kan. Jadi maksud gue kenapa komite ikut-ikutan ketika di lapangan itu medannya lu dan tim lawan lu gitu. Saling membuktikan aja. Lagi selebrasi maksud gua apa sih kayak gini doang aja. Kecuali ya bahkan gestur. Jadi buat gua sih harus direview sih. Harus direview benar. Dan Persib kabarnya juga akan mengajukan banding gitu. Tapi kalau kemudian kita bicara ke luar, ini kan udah dari lama dan banyak kejadian ini terjadi gitu ya, kayak Adebayor selebrasi ketika golin buat City, selebrasi depan fans Arsenal. City gol Arsenal, terus Van Persie juga selebrasi di depan publik Arsenal ketika di MU. Begitu juga Messi itu menjawab kritikan. Ronaldo show itu awalnya dari mana ya, menjawab kritikan dari tribun yang teriakin Messi. Itu kan terjadi ya respon luapan emosi gitu. Kalau kita bicara itu wajar banget. Betul. Aneh gitu gue ngeliatnya kayak ya kalau kayak gitu yang si Arsenal ngebantai City yang pada selebrasi si Haaland yang begini ngepinin Jokir itu pasti didenda lah. Kalau di Luis Kelly ngebales salah tuh udah nggak bisa main satu musim. Sorry bos. Dan menurut gue ini juga sebagai bentuk ketidakdewasaan ya
apapun itu kan bola ini oke olahraga, tapi kan ada sisi entertainnya juga. Itu. Ada sisi entertain yang gua rasa apa, penonton itu juga selalu menantikan ketika ada gol, selebrasi apa nih yang dikeluarkan. Nah, dengan adanya kalau gue ya pembungkaman dengan adanya selebrasi ya lu gimana mau entertain orang di lapangan? Akhirnya apa ya? Gol ya udahlah gol aja lah, gol ya udahlah gol aja ya. Akhirnya nggak ada yang ditunggu, sedangkan orang motivasi orang cetak gol mau selebrasi. Betul. Ntar mau selebrasi baru gol terus diem dulu. Gimana nih ya nggak kena kode etik? Ya maksud gue selebrasi aja dibungkam gitu loh ya. Gak kaget lah kita kalau kelebihan klinis tuh dibungkam, selebrasi dibungkam. Suka tani. Bayar. Lepas masker. Dengan anjing tuh. Ya. Jadi menurut gue akhirnya apa? Entertain bola kita ya akhirnya kembali hampir bisa gue nyatakan bisa menuju ke arah kemunduran. Karena apa? Yang tadinya pemain udah mau berkarya, pemain sudah mau selebrasi, akhirnya takut selebrasi, akhirnya ya udahlah. Ya udah nggak usah selebrasi. Kita tuh punya budaya terlalu membatasi sesuatu gitu loh. Apa-apa dibatasin. Boleh kita ada ketimuran, tapi jangan timur banget. Tapi yang nggak ada kaitannya juga anyway gitu, kayak ya udah gitu cuman selebrasi lah. Dan nggak parah lah. Tadi terkecuali memang ke supporter atau ke lawan rasis, fuck you. Iya itu wajar. Tapi kalau ya bentuk ekspresi mah, ya tapi nggak kaget sih, lagu dibungkam, selebrasi dibungkam. Kita tuh harus apa sih sebenarnya ya kan? Asal komedi jangan dibungkam. Ya enggak lah. Nggak ada yang tahu kita dia. Oke lah kalau gitu. Bagaimana teman-teman, apakah Beckham Putra layak mendapatkan sanksi dan larangan bermain serta denda atau tidak? Tulis di kolom komen. Kalau gitu, sampai bertemu lagi di obrol episode selanjutnya. Obrolan bola anak rentau.